Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Menangkal yang radikal itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya ingin ke Ketua GP Ansor, Gus Yakut. Kenapa anak muda menjadi sangat rentan diinfiltrasi dengan paham-paham ini? Jadi selalu tidak ada sebab atau variabel tunggal kenapa orang menjadi radikal. Tapi sebelum saya ke sana saya ingin sampaikan. Jadi orang-orang radikal ini kan ingin mereka sebut mendirikan negara yang bersyariat Islam. Ini saya kira ini misleading, kalau dalam bahasa kekinian ya gagal paham lah. Bagaimana Indonesia ini dianggap tidak sesuai syariah gitu ya. Indonesia ini didirikan oleh saya sebut di awal tadi oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang mereka mengaji kitab bertahun-tahun, mereka mondok bertahun-tahun. Masa mereka ini ketika menyetujui berdirinya sebuah negara yang namanya Indonesia ini tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan syariah, pasti sudah didasarkan atas pertimbangan syariah. Jadi kalau ada kelompok orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak sesuai syariah, itu akan mengatakan bahwa mereka jauh lebih pintar daripada Hadratus Hasyim Asy'ari, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Wahab Hasbullah dan seterusnya gitu. Dan menurut kami ini penghinaan gitu, ini penghinaan. Nah, kembali ke soal kenapa anak muda ini, saya kira begini Mbak Nana, salah satu sebabnya itu adalah di era milenial ini memang kalau ditanya anak-anak muda ini, mereka ini berinteraksi dengan orang lain, gitu. Jangankan orang lain, dengan orang tuanya saja, jangankan dengan orang tuanya, dengan guru agamanya. Berapa frekuensi dalam sehari? Lebih banyak mana dengan interaksi mereka bersama gadgetnya itu? Nah ini saya kira yang membuat anak-anak muda ini menjadi mudah dimasuki oleh ideologi-ideologi radikal. Mereka belajar agama tidak karena berinteraksi dengan guru, tapi mereka berinteraksi dengan Mbah Google gitu. Mereka googling, mereka tanya terkait dengan agama dan bisa jadi kebanyakan memang salah di situ. Nah ini yang pertama. Yang kedua menurut saya, orang menjadi mudah terradikalisasi itu karena tidak ada proses dialog. Jadi kita tahu bahwa paham-paham radikal ini adalah paham-paham transnasional. Jadi ideologi-ideologi yang diambil dari negara lain yang tidak ada akarnya di Indonesia. Nah, seharusnya kalau kita mau ini, begitu ideologi-ideologi itu masuk ke sini, ada proses dialog. Dengan apa? Ya dengan pemahaman keislaman yang sesuai dengan Nusantara. Ini menurut saya, sekali lagi ini juga kesalahan dari tokoh-tokoh agama kita. Jadi sudah semakin jarang gitu ya, sudah semakin jarang mereka merawat jamaahnya. Sehingga kohesi sosial juga semakin renggang. Ini mengakibatkan tidak ada dialog gitu ketika ideologi internasional masuk, tidak didialogkan dengan ideologi yang khas Nusantara sehingga mereka menerima hanya sepihak saja gitu. Tanggapan Anda Pak Ansyad? Iya. Memang masalah radikalisme ini perlu pemahaman yang mulai dari mendasar sekali itu. Ini kan dimulai dengan kesalahan atau kekeliruan pemahaman dalam doktrin-doktrin agama itu. Kenapa anak muda spesifiknya Pak? Anak muda memang yang selalu penasaran, ingin mencari hal yang baru. Yang baru itu ya ini yang mereka temukan. Karena ini gerakan transnasional. Tapi ini begini, kalau kita berbicara radikal itu dan nanti mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan, tidak hanya wacana, kita perlu menyamakan persepsi, substansi apa sebetulnya radikalisme ini yang akan kita lawan. Menurut dari aspek agama, menurut para ulama senior di Riyadh, ya kami selalu di briefing dan kami bekerja sama, bahwa secara agama ini adalah paham takfiri, pemahaman tentang takfiri.
Dan pengalaman empirik kita, saya 12 tahun di bidang ini, memang setiap aksi teror, sekarang ada 1.000 lebih teroris yang ditangkap, itu sama pemikirannya semua. Mereka ingin membunuh kafir. Jadi masalah substansial di sini adalah pemahaman siapa itu kafir. Oke. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi fokus nanti baik di bidang agama, di bidang pendidikan, perlu kita jadi fokus di sini. Karena inilah yang menjadi akar semuanya ini. Apakah kemudian itu yang membuat Anda, Pak Menteri Agama, sampai kemudian mengeluarkan seruan soal bagaimana berceramah di masjid? Karena ada kekhawatiran ceramah-ceramah di masjid betul-betul sudah justru menyebarkan kebencian dan permusuhan? Ya, betul. Jadi antara lain karena kemudian tidak hanya di masjid, sesungguhnya rumah-rumah ibadah itu lalu kemudian digunakan sebagai sarana, sebagai medium untuk tidak hanya menyampaikan ujaran kebencian, caci maki, saling menyalahkan, mudah mengkafir-kafirkan tadi yang berbeda dengan dirinya, tapi juga sudah masuk pada mengusik sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 4 konsensus nasional itu sudah menjadi bahan ceramah di rumah ibadah, dan itu tidak hanya dikritik tapi lalu kemudian diupayakan untuk diganti. Jadi kalau kemudian kekhawatirannya sedemikian besar, kenapa sifatnya hanya seruan, Pak Menteri? Kenapa tidak yang lebih tegas begitu? Begini, saya banyak mendapatkan kritik tentang hal ini. Kenapa Menteri Agama hanya sebatas seruan? Kita harus memahami hampir semua, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari rumah ibadah itu didirikan oleh masyarakat itu sendiri. Yang dibuat oleh negara, yang dibuat oleh pemerintah itu sedikit saja. Jadi otonomi rumah ibadah itu sangat besar sekali. Tentu pemerintah harus mampu untuk melihat persoalan ini dan tidak bisa mengintervensi lalu kemudian mengatur segala sesuatunya. Sesuatu yang berbeda dengan di Saudi Arabia, di hampir semua negara Teluk, di Mesir, bahkan di Turki, di Malaysia, yang semua masjid-masjidnya itu dibiayai oleh negara, memang dibangun oleh negara. Di kita kan tidak, begitu, sehingga kemudian pemerintah tidak bisa begitu saja. Begitu. Masalah kita tentang radikalisme ini terlampau rumit kalau hanya diselesaikan dengan seruan. Apalagi negara kok cuma menyeru, emangnya negara ini khotib. Jadi begini, negara seharusnya apa, Cak Imin? Kalau bukan seruan jadi apa? Begini, karena kan tadi katanya ini otonom nih, tidak bisa seperti di Saudi, di Malaysia dan yang lain-lain. Jadi begini, radikalisme ini tumbuh berkembang cepat. Ada beberapa faktor sebab. Sebab pertama, doktrin, ajaran dan kedalaman agama yang kurang. Baik. Satu. Sebab yang kedua, ketidakpuasan terhadap keadaan frustasi. Oke. Nah, sebab yang pertama ini yang kita atasi dulu. Menurut saya yang pertama begini, jumlah mereka yang radikal sebetulnya kecil dibanding yang tidak radikal. Nah, Mbak Nana perlu sekali waktu bikin mata najwa di depan yang namanya Sehermania. Mudah semua. Sekali acara jumlahnya kira-kira 30 ribuan orang setiap malam. Sehermania ini. Mereka sebelum mulai nyanyi Indonesia Raya dulu. Mereka mendoktrin Habib Syah ini, mendoktrin dengan nasionalisme, humanisme, pluralisme. Baik. Nah, ini kenapa tidak diekspos oleh pemerintah? Ini kenapa tidak dipromot? Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak di Nanti kita lanjutkan, ini menarik, termasuk apa lagi yang bisa dilakukan untuk menangkal ini, Pak Menteri, setelah... Bukan hanya menyeru tapi mengangkat. Mengangkat ini? Ibaratnya yang asin disiram dengan yang tawar. Kita akan bahas. Kita harus headline news dulu. Yang tawar lebih banyak dibanding yang asin. Tawar digerojok, air asinnya tawar hilang. harus digerojok, lebih banyak air tawar. Setelah headline news kita akan bahas bagaimana air tawar berkumpul. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh